kita kembali lagi ke topik yang kita tinggalkan di minggu lalu, yaitu koordinat vektor terhadap suatu basis. Nah, di sini saya sedikit mengulang. Jadi misalkan V adalah suatu ruang vektor dan saya punya B itu adalah basis terurut dari si V, ruang vektor tersebut. Maka kita bisa mendefinisikan koordinat dari semua vektor di V terhadap basis B, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya V1. V1 itu adalah salah satu basis dari si B nih. Koordinatnya terhadap basis B itu sendiri saya bisa tulis seperti ini, ya. 1 0 0. Kenapa? Karena V1 itu adalah 1 dikali V1 ditambah 0 dikalikan V2 dan seterusnya, ya. Ini semuanya 0. Begitu pula dengan V1 tambah V2 terhadap basis B, koordinatnya adalah 1 1 0 sisanya, ya. Karena V1 tambah V2 itu saya bisa tulis sebagai kombinasi linear dari V1, V2 dan semuanya itu 0. Nah, di sini. Jadi ini saya ada dua contoh. Semoga cukup jelas. Namun pada intinya, jadi kalau kita punya sebuah ruang vektor nih, ya, V anggota V. Nah, koordinatnya itu sudah bukan lagi di V, tapi ada di Fn, ya, atau ada di Rn lah. Kalau lapangannya itu adalah R. Ya. Jadi ini fakta ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi V dengan VB itu udah bukan lagi ada di ruangan yang sama. Ya. Mereka ada di dua ruangan yang berbeda, di ruang vektor yang beda. Kecuali kalau V-nya itu adalah Fn, ya. Nah, mereka ada di ruangan yang sama nih. Jadi kalau V-nya adalah Fn, koordinat V terhadap basis B, ya ada di Fn juga, ya. Ya, semoga cukup jelas. Nah, di teorema selanjutnya, kita hanya membahas kasus yang ini doang nih, yaitu mencari hubungan antara V dengan koordinatnya. Berikut adalah teorema yang saya maksud. Jadi misalkan saya tinjau suatu ruang vektor Fn, ya. Nah, di dalam ruang vektor tersebut saya punya suatu basis, yaitu V1 sampai Vn. Nah, maka hubungan antara koordinat V terhadap basis tersebut dan V-nya sendiri itu adalah hubungannya itu adalah ini, ya. Dihubungkan oleh sebuah matriks A, ya. Dan matriks A itu adalah matriks yang invertible lagi, ya. Nah, matriks A itu adalah matriks yang kolom-kolomnya itu adalah si vektor basis tersebut. Nah, kita akan buktikan ini, ya. Nah, ambil V anggota Fn sebarang, ya. Maka karena B itu basis, maka V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari, ya. Jadi bukan sehingga, ini sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ya. Nah, ini sering kita lakukan, ini persamaan ini nih, ya, persamaan satu ini dapat ditulis ulang sebagai, ya, sebagai persamaan matriks, ya, yaitu A dikalikan X sama dengan B, bukan B, sorry, ini V, di mana A-nya itu adalah kolom-kolom dari si basis, ya, V1, V2 sampai Vn, dan X itu adalah ini alpha 1, alpha 2 dan sampai alpha n. Ya, jadi ini tuh adalah sebuah SPL dan X sama dengan alpha 1, alpha 2 sampai alpha n itu adalah salah satu solusi. Nah, di awal bab ini tuh ada satu teorema yang menyatakan bahwa jika B adalah basis, maka V itu dapat dijadikan kombinasi linear dari V1 sampai Vn itu secara unik. Maka oleh karena itu, X sama dengan alpha 1, alpha 2 ini tuh adalah satu-satunya solusi dari SPL AX sama dengan V, ya. Nah, terus karena AX sama dengan V hanya punya solusi unik, maka dari aljabar linear elementer didapatkan bahwa A itu adalah punya inverse, ya. Nah, terus hubungan antara ini VB dengan V, yaitu dari sini nih, ya.
dari SPL ini, kalau kita X-nya itu kita ganti ya, X itu dengan kata lain tuh, ini kan adalah V koordinat dalam B ya. Nah, atau dengan kata lain V sama dengan A inverse VB ya. Dan dengan ini teorema 154 terbukti. Berikut ada satu teorema lagi, teorema terakhir di subbab ini. Jadi misalkan saya punya, saya kembalikan ke ruang vektor umumnya V ya. Jadi saya nggak tinjau lagi Fn lagi. Dan saya punya B itu sebagai basis terurut dari si V. Nah, saya punya W1 dan W2, maka koordinat W1 ditambah W2 terhadap basis B itu sama dengan koordinat W1 terhadap B dan koordinat W2 terhadap B. Nah, perlu dicatat bahwa ini ada operasi penjumlahan di sini dan ini ada operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan di sini itu tuh operasi penjumlahan yang ada di dalam ruang vektor V, sementara operasi penjumlahan di sini itu operasi penjumlahan yang ada di dalam Fn ya. Jadi dua operasi penjumlahan yang ada di dua ruangan yang berbeda. Nah, kita akan buktikan. Saya akan buktikan yang ini saja nih. Yang ini kerjakan sebagai latihan Anda ya. Nah, jadi ambil W1, W2 sembarang. Maka W1 dan W2 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2 ya. Sebagai berikut. Nah, setelah itu saya akan cari koordinat W1 dan W2 terhadap basis B. Setelah itu saya akan jumlahkan ya. W1 terhadap basis B, W2 terhadap basis B, saya jumlahkan dapatnya seperti ini. A1 tambah B1, A2 tambah B2, sampai AN tambah BN. Nah, jadi saya dapatkan W1 terhadap koordinat terhadap basis B ditambah W2 terhadap basis B. Nah, sekarang saya akan tinjau sisi sebelah kirinya. Jadi saya sudah mengerjakan yang sisi sebelah kanan nih. Saya akan tinjau sisi sebelah kirinya. Jadi saya akan tinjau W1 tambah W2 itu apa nih? Koordinatnya terhadap basis B ya. Tapi saya akan tulis dulu dia sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ya, V1, A2 tambah B2, V2, dan seterusnya sampai AN tambah BN, VN. Nah, ini bisa saya cari bahwa koordinat W1 tambah W2 terhadap basis B, ujung-ujungnya itu adalah A1 tambah B1 sampai AN tambah BN. Dan ini sama nih. Kedua vektor ini sama, membuat teorema yang bagian pertamanya terbukti. Nah, untuk bagian keduanya, silakan buktikan sendiri. Nah, dengan ini subbab 1.5 selesai. Oh ya, bab 1 pun selesai. Kita akan lanjut ke dalam bab 2.